Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang terhormat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Yang artinya, tidak ada suatu ucapan pun yang diucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Surat Al-Qaf ayat 18. Sesungguhnya lisan merupakan salah satu nikmat Allah yang amat besar dan salah satu ciptaan Allah yang menakjubkan. Bentuknya kecil, namun perannya besar dalam ketaatan dan kemaksiatan. Bahkan kekufuran dan keimanan tidak bisa diketahui dengan jelas kecuali dengan persaksian lisan. Padahal keduanya merupakan puncak dari ketaatan dan kemaksiatan. Hadirin yang terhormat, lisan merupakan salah satu ayat-ayat Allah. Wa lisanan wa syafataini wa hadainahun najdain. Yang artinya lidah dan dua buah bibir, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan. Surat Al-Balad ayat 9-10. Lisan adalah raja atas semua anggota tubuh. Semua tunduk dan patuh kepadanya. Jika ia lurus, niscaya semua anggota tubuh pun ikut lurus. Jika ia berbelok, maka beloklah semua anggota tubuh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, apabila anak cucu Adam masuk waktu pagi hari, maka seluruh anggota badan tunduk kepada lisan, seraya berkata, bertakwalah kepada Allah dalam menjaga hak-hak kami, karena kami mengikutimu. Apabila kamu lurus, maka kami pun lurus, dan apabila kamu bengkok, maka kami pun bengkok. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ahmad. Seorang manusia bisa masuk surga disebabkan lisannya. Apabila benar lisannya, maka dia akan mendapatkan pahala. Dan sebaliknya bila salah, maka dia mendapatkan dosa. Lisan manusia bisa mewujudkan zikir, tasbih, dan tahlil, atau membaca Al-Quran, atau ucapan amal ma'ruf nahi munkar, berbuat baik kepada manusia, dan mengajak mereka kepada kebaikan. Lisan adalah salah satu nikmat Allah jika dipergunakan oleh hamba untuk kebaikan, petunjuk, dan kesalihan. Kaum muslimin yang berbahagia, lisan memang senang mengembara di tempat yang tidak bertujuan. Lahannya luas, tiada terbatas dan bertepi. Ia memiliki perannya besar di dalam lahan kebajikan dan juga di dalam keburukan. Maka barang siapa yang mengumbar lisannya dengan bebas dan tidak mau mengendalikannya, maka setan akan mengiringnya ke dalam segala sesuatu yang dia ucapkan, lalu menyeretkan ke jurang kehancuran dan selanjutnya jatuh ke dalam kebinasaan. Tidak seorang pun dapat selamat dari tergelincirnya lisan kecuali orang yang mau mengendalikan dengan tali kekang syariat, sehingga lisannya tidak mengucapkan kecuali sesuatu yang memberi manfaat di dunia dan akhirat. Ketika Aisyah berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, cukuplah bagi anda bahwa Syafiyah itu orang yang begini, maksudnya tubuhnya pendek, maka Nabi bersabda kepadanya, engkau telah mengucapkan suatu perkataan yang bila dicampur dengan air laut, niscaya dia akan merubahnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Imam An-Nawawi yang wafat pada tahun 676 Hijriah berkata, ketahuilah bahwa setiap mukallaf harus menjaga lisannya dari semua perkataan kecuali perkataan yang musyarat di dalamnya telah jelas. Dan ketika perkataan itu berubah, sedangkan dalam meninggalkannya terdapat masyarat, maka disunahkan untuk menahan diri darinya.
Karena terkadang perkataan yang mubah akan terseret menuju keharaman atau kemakruhan. Bahkan ini menjadi hal yang umum di dalam adat kebiasaan. Sedangkan keselamatan, maka tidak ada sesuatu pun yang menyampainya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis yang disepakati kesahihannya ini merupakan nas dan syahid, bahwasannya tidak seharusnya seseorang berbicara, melainkan apabila perkataannya tersebut baik, yaitu yang tampak jelas masyaraatnya. Dan ketika ragu tentang kejelasan kesalahannya, maka janganlah berbicara atau diam. Al-Imam Asy-Syafi'i berkata, apabila seseorang ingin berbicara, maka hendaklah dia berpikir terlebih dahulu sebelum berbicara. Apabila telah jelas masalahnya, maka dia berbicara. Dan apabila ragu-ragu, maka dia tidak berbicara sampai jelas masalahnya. Al-Imam Asy-Syafi'i juga pernah berpesan pada muridnya Ar-Rabi, wahai Ar-Rabi, janganlah kamu berbicara tentang perkara yang tidak penting bagimu. Karena apabila kamu bicara satu kata, maka ia akan memilikimu, sedangkan kamu tidak dapat memilikinya. Dan kami meriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, barang siapa yang memberikan jaminan kepadaku untuk menjaga kejahatan lisan yang berada di antara dua tulang rahangnya dan kejahatan kemaluan yang berada di antara kedua kakinya, niscaya aku akan memberikan jaminan surga kepadanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dan kami meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dia berkata, tidak ada sesuatu pun yang lebih berhak lama dipenjarakan daripada lisan. Dan yang lainnya berkata, perumpamaan lisan adalah seperti hewan buas. Apabila kamu tidak mengikatnya, saya dia akan memusuhimu. Dan kami meriwayatkan dari Al-Ustadz Abu Al-Qasim Al-Usyairi dalam risalahnya yang terkenal. Dia berkata, diam pada suatu yang telah selamat adalah tindakan utama. Sedangkan diam pada waktunya merupakan sifat yang baik. Seorang bagaimana berbicara pada tempatnya merupakan sebaik-baiknya tabiat. Dia melanjutkan, saya mendengar Abu Ali Ad-Daqqat rahimahullah berkata, siapa yang berdiam diri dari kebenaran, maka dia adalah setan yang bisu. Apabila hari kiamat tiba, maka perkataan dan perbuatan seorang hamba telah dihitung. Tiba-tiba salah seorang hamba mengingkari hal itu seraya berkata, wahai Rabb, saya tidak melakukan ini, saya tidak mengatakan ini. Maka malaikat yang menyaksikan hal itu berkata, aku tidak menerima seseorang menjadi saksi selain diriku sendiri. Lalu Allah menutup mulutnya dan semua anggota tubuhnya bersaksi dan memberikan kesaksian perbuatannya. Tangan menuturkan sesuatu yang dia berkerjakan, kaki melakukan perjalanannya, mata memberikan kesaksian yang dia lihat, telinga memberikan kesaksian yang didengarkannya, dan kulit memberikan kesaksian yang dirasakannya. Saat itulah sang hamba berduka cita dan terkejut serta berkata kepada anggota tubuhnya, celaka dan binasalah kalian, karena kalianlah aku membela diri. Inilah anggota-anggota tubuh yang tidak lain adalah anggota tubuhmu, akan memberikan kesaksian atas kesalahanmu di hari kiamat. Allah Ta'ala berfirman, wa yawma yuhsyaru a'da'ullahi ilan nari fahum yuza'un hatta idza ma ja'uha syahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu
يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تشهدون عن شيء يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. Yang artinya, dan ingatlah hari ketika musuh-musuh Allah digiring ke dalam neraka, lalu mereka dikumpulkan semuanya. Sehingga apabila mereka sampai ke neraka, pendengaran, penglihatan, dan kulit mereka menjadi saksi terhadap mereka tentang apa yang telah mereka kerjakan. Dan mereka berkata tentang kepada kulit mereka, mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami? Kulit mereka menjawab, Allah yang telah menjadikan segala sesuatu pandai berkata, telah menjadikan kami pandai pula berkata. Dan Dialah yang menciptakan kamu pada kali yang pertama, dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Kamu sekali-kali tidak dapat bersembunyi dari kesaksian pendengaran, penglihatan, dan kulit terhadapnya. Dan bahkan kamu mengira bahwa Allah tidak mengetahui kebanyakan dari apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Fussilat ayat 19-22. Ketahuilah bahwa ghibah termasuk perbuatan yang sangat paling buruk dan paling tersebar di antara manusia, sehingga mereka tidak selamat darinya melainkan hingga hanya segelintir orang saja. Batasan ghibah yaitu engkau memperbincangkan saudaramu dengan sesuatu yang jika hal itu didengar atau sampai ke telinganya, maka dia merasa tidak senang, baik itu mengenai badan, nasab, perilaku, perbuatan, ucapan, atau dalam urusan agamanya, bahkan sampai pakaian yang dia pakai, rumah yang dia tinggal, hingga kendaraannya. Di dalam Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan At-Tirmizi, dan Sunan An-Nasa'i dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah kalian mengetahui apa ghibah itu? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Dia bersabda, kamu menyebutkan tentang saudaramu dengan sesuatu yang tidak disenanginya. Katakan kepada beliau, bagaimana pendapatmu bila pada saudaraku memang benar ada yang aku ucapkan? Dia bersabda, jika pada dirinya benar ada yang kamu ucapkan, maka kamu telah melakukan ghibah terhadapnya. Dan jika pada dirinya tidak terdapat sesuatu yang kamu ucapkan, maka kamu telah melakukan tuduhan dusta terhadapnya. Hadis riwayat Muslim. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika saya diangkat pada peristiwa Isra Miraj, maka saya melewati kaum yang memilikiku dari tembaga. Mereka mencakar wajah dan dada mereka. Saya bertanya, siapakah mereka wahai Jibril? Jibril menjawab, mereka adalah kaum yang memakan daging manusia. Maksudnya melakukan ghibah dan merusak kehormatan mereka. Hadis riwayat Abu Daud. Dalam hadis ini digambarkan dengan jelas bahwa Allah menghukum orang yang melakukan ghibah. Mereka digambarkan sebagai orang yang memakan daging manusia. Di akhirat nanti mereka mencakar wajah dan dada mereka sendiri. Hadirin yang kami hormati, hukum ghibah
adalah haram berdasarkan ijma kaum muslimin, dan telah jelas dalil-dalil yang syarih tentang keharamannya dari Alkitab, Al-Sunnah, dan ijma. Allah berfirman, "Wala yaghtab ba'dukum ba'da." Janganlah sebagian kamu memuji sebagian yang lain. Surat Al-Hujurat ayat 12. Ia juga berfirman, "Wailul lakullin humazatil lumazah." Yang artinya kecelakaan bagi setiap pengumpat lagi pencela. Surat Al-Lumazah ayat 1. Al-Lumazah bermakna orang yang mengumpat manusia dan dia menyakiti mereka dengan ketidakhadiran mereka, sedangkan Al-Lumazah bermakna orang yang mencela manusia dan menyakiti mereka dengan kehadiran mereka. Dan mungkin Al-Lumazah adalah orang yang menyakiti manusia dengan perkataannya, sedangkan Al-Lumazah adalah orang yang menyakiti mereka dengan perbuatan dan tindak tanduknya. Dan dalam riwayat lain dikatakan maknanya adalah selain hal tersebut yang masih mencakup makna-makna ini. Ia juga berfirman, "Ammazim masya'ibin amin." Yang banyak mencela, yang kian kemari menghamburkan fitnah. Surat Al-Qalam ayat 11. Kaum muslimin rahimahumullah, kata-kata yang manis memang terbukti bisa menghipnotis manusia. Ia bisa menghanyutkan manusia dalam buayanya. Pendapat ini bertitik tolak pada fitrah manusia yang selalu ingin dihargai atau bahkan dipuji. Tutur kata yang manis juga bisa memotivasi orang lain untuk berbuat baik dan meninggalkan perbuatan yang mungkar. Sebuah kritikan yang tajam namun dibungkus dengan tutur kata yang halus lebih bisa diterima oleh orang yang dikritik. Dan sebaliknya, penyampaian dakwah kebenaran secara vulgar dan kasar kepada umat manusia terkadang akan berakibat sebaliknya. Metode tersebut tidak hanya berkurang efektif, bahkan bisa memunculkan sikap antipati dari objek dakwah. Allah memberikan dalam kelembutan sesuatu yang tidak diberikannya dalam kekerasan. Inti dakwah dalam Islam adalah saling menasihati. Nasihat bagi Allah, Rasulullah, para pemimpin, dan kaum muslimin. Dalam sebuah hadis disebutkan, tolonglah saudaramu yang zalim dan dizalim. Dan cara menolong saudara yang zalim adalah menasihatinya agar tidak melakukan kezaliman dan kemungkaran. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kelembutan tidaklah terdapat pada suatu melainkan ia akan menghiasinya, dan tidaklah ia terlepas dari sesuatu melainkan ia akan mendainya. Hadis riwayat Muslim. Demikianlah ceramah dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.